Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear mahasiswaku yang tercinta, kelas praktikum akuntansi keuangan daerah atau lab akuntansi pemerintah di siang ini. Siang ini saya akan coba melanjutkan pembahasan transaksi pada soal yang ada di buku yang sudah kalian pegang semua tentunya. Oke, di materi sebelumnya saya sudah membahas pengerjaan transaksi dari transaksi 1 sampai 5 di Dinas Pendapatan. Nah, yang sekarang saya akan membahas transaksi pada soal nomor 6 sampai dengan nomor 11. Oke, kita lihat. Hmm, uh, kita coba dulu. Saya share screen transaksinya. Oke, ini share. Nah, di sini ya, semoga bisa kelihatan uh, transaksinya. Oke, uh, sebentar. Oke, apa ini? Oh, ini ya tadi ya. Oke, uh, ini transaksinya. Kita soal nomor 6. Nah, nomor 6, jurnalnya saya balik dulu ya. Jurnalnya adalah piutang pajak hotel pada pendapatan pajak hotel. Nah, gimana kok bisa tiba-tiba jurnalnya seperti itu? Nah, pertanyaan dibalik itu. Soalnya kita lihat nomor 6. Nomor 6 adalah pada tanggal 11 Juni dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Ceria. Dinyatakan bahwa pendapatan pajak hotel atas Hotel Ceria sebesar 160 juta sebenarnya. Dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar 100 juta. Kemudian Dinas Pendapatan menerbitkan SKP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pajak Hotel Ceria. Sebenarnya di awalnya itu pemeriksaan itu harus membayar pajak hotel 160 juta. Dan ternyata dari hal itu masih ada kekurangan bayar sebesar 100 juta. Makanya di sini ada penerbitan SKP kurang bayar dari pajak tersebut. Nah, maka di jurnal yang ditabur adalah piutang pajak hotel pada pendapatan pajak hotel. Jadi Dinas Pendapatan masih memungkinkan menerima pendapatan dari piutang pajak sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya untuk yang ke soal nomor 7, di mana di sini soalnya adalah tanggal 3 Juli bendera penerimaan menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir 30 juta dan pada tanggal 4 Juli pendapatan tersebut disetor ke kas daerah. Ada 2 tanggal ya. Yang pertama 3 Juli. Nah, ini bendera penerimaan Dinas Pendapatan mendapatkan retribusi parkir 30 juta. Zona kas di bendera penerimaan para pendapatan retribusi parkir. Alirannya estimasi perubahan asal pada pendapatan retribusi parkir sebesar 30 juta. Tanggal 4 Julinya, angka atau uang 30 juta pendapatan parkir ini disetor ke rekening kas daerah. Maka rekening kas daerah yang biasanya itu dikredit karena kita mendapatkan transferan dari BPKD kas daerah, maka ini dibalik. Jadi pendapatan dari dinas ini meskipun ini dari retribusi parkir dinas pendapatan, tapi secara teknis uang tersebut harus disetorkan ke kas daerah. Nah, jurnalnya itu RKPPKD 30 juta pada kas di bendera penerimaan. Yang nomor 8 soalnya adalah tanggal 9 itu BUD menerbitkan S2 DLS barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai 500 juta. Jadi pengadaan mobil dinas untuk dinas pendapatan.
entah itu buat kepala dinasnya atau entah buat mobil keliling untuk pemungutan data atau apa. Yang penting di dinas pendapatan itu dia menerbitkan atau ada ini penambahan pembelian kendaraan dinas, yaitu kendaraan dinas dari KPPKD belanja modal pengantar pada estimasi perubahan SHL sebesar 500 juta. Oke, sebelum ke nomor 9 kita lihat. Sebenarnya jurnal yang kita kerjakan pada eh, praktikum keuangan pemerintah ini sederhana kok. Kuncinya kalau LO laporan personal biasanya langsung ke RKPPKD. LR-nya yaitu estimasi. Kalau debitnya di sini biasanya langsung ke kadang beban atau merujuk ke bendanya. Tapi kalau di RA selalu diikuti dengan belanja. Jadi beban dan belanja itu beda. Lihat di bawahnya, kita masuk transaksi nomor 9. Tanggal 1 Oktober itu BUD menerbitkan SP2 Dallas untuk membayar sewa mesin senilai 7.200.000 selama 1 tahun dari tanggal 1 Oktober 18 sampai 1 Oktober 19. Jurnalnya gimana? Berarti kita ada beban sewa dan pemuka karena sudah kita bayar selama setahun mengurangi kas di BPKD. Terus alirannya ada belanja sewa pada estimasi perubahan saat mana. Sama kan jurnalnya ketika SP2D itu turun muncul, maka jurnalnya juga gitu-gitu aja. Jadi dipahami kunci-kuncinya dari setiap jurnal. Terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu tanggal 10. Soal nomor 10. Soal nomor 10 ini variasinya banyak. Yaitu ada pembelian tanah. Itu punya SP2D sendiri. Ya kan? 007, 00 berapa itu? SP2D-nya 007. Terus untuk sertifikat ada sendiri SP2D-nya 503. Penimbunan ada SP2D 5 juta. Terus belanja barang ada sendiri SPD2-nya 10 juta. Maka yang pertama kita urutkan yang pertama adalah pembelian tanah 1000 meter kali 100.000. Berarti 100 juta ya. Tanah kita bertambah mengurangi rekening BPKD 100 juta. Alirannya belanja modal pengadaan tanah pada estimasi perubahan asal 100 juta. Yang kedua, tanggal 3 itu biaya sertifikat 10 juta. Ya, dia masih dikategorikan tanah karena ini melekat pada tanahnya. Biayanya disendirikan. 10 juta. Yang ketiga adalah penimbunan atau ya ditambahi tanah di huruf bahasa Jawanya. Tanah pengeluaran 10 juta. Dan yang ketiga adalah honor tanah untuk tanah. Gajinya di sini karena itu berubah honor belanja barang honor tim pengadaan tanah 10 juta. Nah, dan yang terakhir di sini dan nomor 11 adalah penerbitan SP2LS untuk penerbitan. Tanggal 3 Desember 2018 dikeluarkan biaya perjalanan dinas luar daerah PNS sebesar 40 juta dengan menerbitkan SP2D GU nihil. Nah, GU nihil. Ada GU, ada GU nihil, ada UP. Nah, ini ada tindak lanjutan dari UP yang sebenarnya sudah ada di ini di awal. UP ini kan untuk diajukan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang tidak dibayarkan secara langsung dari rekening-rekening. Jadi contohnya gini, UP itu digunakan untuk seperti ini transaksinya tadi makan minum. Nah, makan minum kalau dibayar LS kan kelamaan. Masuk kita mau beli makan ke warung, itu nanti minta warungnya, minta nomor rekeningnya. Oh, nanti ditransfer kan enggak, maksudnya nanti pemerintah pusat yang transfer susah. Jadi makanya UP itu digunakan untuk memenuhi kegiatan atau belanja yang bersifat rutin, yang bisa langsung saat itu juga. Nah, bedanya apa? Transaksi ketiga. Kalau transaksi ketiga tadi SP2D GU. Jadi
belanjanya ini menggunakan uang UP ini 50 juta, tetapi uang diambil 1 juta, setelah diambil, uang itu dimintakan di saat itu juga dimintakan ganti karena menggunakan uang P ke bendahara pengeluaran atau PPKD. Nah, langsung dicairkan juga saat itu. Nah, bedanya di transaksi 11 ini sama-sama penggunaan ini menggunakan uang UP 50 juta tadi pembiayaannya. Tetapi dia tidak perlu memintakan penggantinya seperti ini. Pengganti ini, pengganti untuk dibayarkan. Nah, di sini nggak perlu karena di Desember uang itu langsung dihabiskan dan cukup di SPJ-kan saja dengan bukti-bukti perjalanan dinas. Bukti perjalanan dinas itu macam-macam, ada tiket lah, hotel dan seterusnya. Itu termasuk bentuk dari SPJ. Nah, di sini sudah ketemu. Jadi selama 1 tahun di Dinas Pendapatan itu jurnal umumnya pengeluaran dan pendapatan yang dilakukan itu senilai 2.722.922 rupiah, 12.000 rupiah. Ini debit dan kredit dari sama. Oke, seperti itu untuk pembahasan transaksi 6 sampai 11. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang ketika sudah di jurnal, karena kita orang akuntansi ya, angka selanjutnya adalah diposting ke buku besar. Pembahasan tentang postingan buku besar akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.